Bab 344. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Dia sudah lelah. Grit memainkan peran besar di medan perang, tapi Lowell tidak puas. Jujur saja, itu di bawah harapan. Aku ingin dia menunjukkan jika dia tidak kekurangan apapun. Kemampuan membaca dan menanggapi gerakan musuh, kemampuan untuk memanfaatkan medan, waktu untuk menggunakan keterampilan dan mengambil ramuan, kemampuan item, del. Grit saat ini tidak buruk secara keseluruhan. Tapi, itu tidak cukup untuk dibandingkan dengan top ranker. Ini tidak dimaksudkan untuk meremehkannya. Ungkapan yang paling tepat, bukanlah yang terbaik atau yang terburuk. Lebih menarik untuk melihat keterampilan Yura. Grit masih kurang. Pertama-tama, dia memiliki kontrol yang buruk terhadap stamina dan mana. Petik 1. Grit harus mengingat hal itu setiap saat. Kekuatan skill legendaris sangat bagus. Tapi, mereka menghabiskan banyak sumber daya. Setiap kali dia krisis, dia memiliki kebiasaan mengandalkan wave dan restrain. Ini adalah kelemahan fatal, terhadap mereka yang dapat menghindari skill yang tidak ditargetkan. Aku tidak tahu, mengapa dia menggunakan Magic Missile. Bukan itu saja. God Hand memiliki kecerdasan buatan belaka. Ada serangan yang tidak bisa diatasi oleh God Hand saat ini. Misalnya, bagaimana jika mereka diserang oleh serangan yang sangat kuat? Di antara ranker, ada orang-orang yang disebut tertinggi. Sebagai contoh sederhana, Kraugel dan Agnus memiliki kesamaan. Cara untuk menyerang mereka, tidak dapat ditemukan. Lalu, bagaimana dengan Grit? Masih ada banyak celah. Sejauh yang bisa dilihat Lowell, Yura akan melampaui Grit, begitu dia mencapai level 300. Tentunya, Grit terus tumbuh dan akan terus melakukannya. Lowell mempercayainya, tapi dia masih tidak bisa menahan perasaan khawatir. Itu karena, setiap manusia memiliki batas. Tapi, tidak masalah, jika Grit mencapai batas bakatnya. Dia bisa mengatasinya dengan item. Grit memiliki keterampilan untuk membuat item legendari. Itu mungkin untuk membuat jenis barang yang sama sekali baru, membuat kemungkinan tidak terbatas. Aku akan membantumu membuat lebih banyak barang kreatif, daripada barang biasa. Petik 1. Lowell berpikir sambil melihat ke medan perang dan memerintah para prajurit. Berbeda dengan sikapnya, visinya menangkap pergerakan Pangeran Ren. Dia akhirnya meninggalkan medan perang. Para Knight memblokir Grit, sementara pasukan utara dan pasukan Raiden sibuk berurusan dengan para prajurit. Tidak ada yang memperhatikan, jika komandan tertinggi musuh, Pangeran Ren, sedang melarikan diri. Lowell tertawa. Ini akan membuatnya lebih mudah untuk ditangkap. Lowell membuka daftar prajurit Raiden dan mengaturnya sesuai urutan level. Lalu, dia menyebut 13 tentara. Bekali dirimu dengan ini dan ikuti aku. Ya. Para prajurit yang ditunjukkan Lowell. Mereka semua telah mencapai level 160, yang diperlukan untuk set Grit produksi massal. Tidak mungkin. Ini konyol. Pangeran Ren menderita sakit kepala yang luar biasa. Bulan yang bersinar di padang pasir yang dingin, tidak mendinginkan panas yang mendidih di kepalanya. Menggunakan kekuatan untuk mengatasi perbedaan jumlah dan mendeteksi semua strategiku. Grit. Dia jauh melampaui apa yang diasumsikan Pangeran Ren. Seseorang yang seharusnya tidak berubah menjadi musuh. Meskipun kehilangan martabat kerajaannya, dia harus mengakui ini. Kuda-kuda Patrian berlari melalui pasir gurun. Pangeran Ren memegang kendali erat ketika rasa sakit, kemarahan, penyesalan, dan keputusasaan yang mendominasi pikirannya. Kekalahan hari ini, mungkin benar-benar menghancurkan fondasi Pangeran pertama. Dia merasa frustasi, ketika sebuah kelompok muncul di belakangnya. Lowell dan 13 prajurit. Pangeran Ren, jika kamu tidak ingin mati, menyerah sekarang. Berhentilah, jika kamu ingin hidup. Apakah kamu akan berhenti, jika kamu adalah diriku? Pangeran Ren berpikir mengejek kata-kata Lowell yang tidak masuk akal, dan memacu kudanya. Lowell menghela nafas dan memberi isyarat kepada para prajurit. Tembak. Hah? Menembak busur sambil menunggang kuda. Para prajurit Raiden bingung. Mereka pemula dalam menunggang kuda. Jadi, menunggang kuda adalah waktu yang lama. Lowell berteriak, ketika mereka ragu-ragu. Percayalah pada kekuatan item. Item. NPC umum tidak tahu konsep overgearet, tapi tentara Raiden berbeda. Atasan mereka telah mendudukkan mereka dan memberitahu mereka, tentang overgearet dan kekuatan item. Mereka menarik busur mereka, sementara kuda mereka berlari. Lowell juga sama. Lalu sebuah jendela notifikasi muncul di depannya. Anda telah melepaskan kendali kuda. Bahaya. Risiko jatuh dari kuda akan meningkat sebesar 60%. Pelindung kaki Grit telah melekat pada kuda. Risiko jatuh telah menurun secara signifikan. Pelindung kaki saat berkuda. Dia membuatnya dengan benar. Keterampilan prajurit elit termasuk menunggang kuda. Tapi, butuh waktu yang cukup lama untuk melatih mereka menggunakan pedang atau menembakkan panah pada kuda yang berlari. Secara khusus, medan gurun Raiden membuatnya lebih sulit bagi pemula untuk belajar. Lowell khawatir tentang ini dan membuat permintaan ke Grit. Selesaikan dengan item. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Respons Grit terhadap hal ini adalah pelindung kaki yang diproduksi massal.
Itu dibuat dalam bentuk, di mana pelindung kaki dapat melekat pada pelana. Ada kerugian karena merasa tidak nyaman, ketika turun dari kuda, tapi kami akan terbiasa dengan itu. Kirik. Di atas kuda yang berlari, Lawel dan 13 tentara menarik tali busur mereka. Pangeran Ren kaget dengan pemandangan itu. Tentara itu telah mempelajari keterampilan bertarung dengan menunggang kuda. Bahkan sulit bagi para knight untuk belajar. Senyum muncul di wajah Lawel, ketika dia melihat ekspresi Pangeran Ren. Tentara Raiden, kamu adalah bawahan setia Duke Grid. Tempatkan kemarahanmu di panah tajam. Serahkan panah penyesalan dan keputusasaan, ke arah kepala musuh yang berani menyerang Raiden. Petik 2. Ke-13 tentara itu merinding, saat teriakan mengerikan Lawel. Tapi, mereka adalah para prajurit yang mengalami pelatihan neraka Piaro dan Asmopel. Jadi, mereka menenangkan pikiran mereka dan menembakkan busur dengan cara yang tak tergoyahkan. Pahat. Papat. Lindungi sang pangeran. Sebagai ahli waris, kepentingan Pangeran Ren sangat tinggi di Kerajaan Eternal. Dia terus-menerus dijaga oleh anggota Knight. Efek pakaian Daluka dimatikan, dan 5 Knight yang mengikuti sang pangeran menampakkan diri. Mereka mematahkan 14 panah dengan belati mereka. Warna perak dalam kegelapan sangat tajam. Mereka kuat. Panik muncul di wajah para prajurit. Keterampilan mereka tidak di level untuk berurusan dengan assassin setingkat tinggi. Tapi, Lawel masih tersenyum. Noe. Itu adalah binatang iblis terbaik di neraka. Sepanjang perang ini, dia tertidur di dada Lawel. Grid telah memerintahkan, agar dia mengawal Lawel. Nyang. Seekor kucing hitam dengan sayap iblis kecil. Tubuhnya yang gemuk terbang ke para assassins dan mengayunkan cakarnya yang tajam. Nyang. Heok. Keok. Knight itu kuat. Tidak mudah bagi Noe, yang baru berlevel awal 200-an, untuk dengan mudah mengalahkan mereka. Belati fokus pada pemblokiran serangan Noe. Namun, Noe punya teknik rahasia. Kiong. Mulut Noe terbuka lebar. Agility Knight ditelan oleh Noe. Aku jauh lebih baik, dibandingkan dengan kehidupanku sebelumnya. Ki berfokus pada ujung jari Lawel. Kemudian, cakar naga muncul dari tanah dan melukai Knight yang lemah. Luar biasa. Silver Dragon mudah ditundukkan. Kucing gila apa itu? Pangeran Ren meningkatkan kecepatan kudanya. Tapi, kecepatan gerakan Noe jauh melebihi itu, setelah mengambil kelincahan Knight. Peok. Cakar kucing itu memukul bagian belakang kepala Pangeran Ren, dan menjatuhkannya. Itu memalukan untuk seumur hidup. Barak militer tentara Raiden. Pangeran pertama Ren yang meninggalkan pasukannya dan mundur, dan para prajurit yang ditangkap. Kalian berani. Kamu tidak tahu siapa aku. Royalty. Ren yang pertama di garis suksesi, mengakui dirinya sebagai kehadiran suci. Bukankah itu terlalu menghina, untuk ditangkap oleh tentara dan diseret seperti anjing? Dia lebih baik mati, daripada menanggung rasa malu ini. Grid membaca kemarahan dan kebencian yang mengisi mata yang keras kepala itu. Dan, dia mengejek. Bajingan ini benar-benar gila. Apa? Dia mungkin seorang tahanan, tapi bukankah dia masih seorang pangeran kerajaan eternal? Dia harus diperlakukan dengan sopan santun minimum, tidak diseret dan dipaksa berlutut seperti anjing. Duke Grid, kamu, bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata seperti itu? Mudah. Apakah kamu tidak benar-benar gila? Pertama, kamu yang menyerbu wilayahku. Tapi, kamu ingin menyalahkanku. Ada apa dengan sikap kurang ajar ini? Petik 2. Jangan bicara omong kosong. Kua duduk. Pangeran Ren batuk darah. Rasanya ada sesuatu yang rusak. Grid menghela nafas. Kamu tidak tahu kesalahanmu. Ini adalah temperamen yang kuat. Mereka terbiasa menginjak-injak orang lain, dan hidup dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak menyadari kesalahan mereka sendiri. Itu sama dengan Lee Junho dan Choi Chansung. Grid telah diintimidasi oleh mereka untuk waktu yang lama. Jadi, dia sangat menyadarinya. Orang-orang sepertimu, tidak mudah berubah. Itu sama bagiku. Kepribadian Grid saat ini sebagian besar dibentuk oleh apa yang ia alami. Dia telah tunduk dan diinjak-injak hampir sepanjang hidupnya. Itu memberinya obsesi untuk membalas dendam dan kecenderungan kekerasan. Kecenderungan dasarnya masih belum berubah, bahkan dengan peningkatan hidupnya. Turunkan matamu. Astaga. Grid tidak memperlakukan orang lain dengan cara yang khusus, hanya karena dia adalah seorang pangeran. Dia memaksa Pangeran Ren untuk menundukkan kepalanya, dan membuat keputusan segera. Kamu dijatuhi hukuman mati. Ada keributan di sekitarnya. Ada hukum penahanan di benua barat. Itu adalah hukum umum yang berlangsung selama ratusan tahun, jika tahanan tidak dapat dirugikan jika mereka bangsawan atau anggota kerajaan. Fakta jika Grid akan melanggar hukum ini, membuat Pangeran Ren heran dan pasukan kerajaan. Lawel mengirim Grid Whisper. Tahan. Jika kamu membunuh Pangeran Ren, Raiden akan menjadi mandiri dan memiliki hubungan yang sepenuhnya bermusuhan dengan kerajaan eternal. Maka mari kita mandiri. Lagi pula, aku tidak akan menjadi raja di sana bukan? Ini terlalu dini. Jika Raiden menjadi independen dari Eternal sekarang, ada kemungkinan jika wilayah utara Marquis Steim akan diambil saat diisolasi, dan Raiden kemungkinan akan menjadi mangsa kekaisaran.
Pemahaman Grid rendah. Tapi, dia memperhatikan apa yang dikatakan orang itu. Aku tidak tahu. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Jadilah murah hati dan lepaskan dia. Ngomong-ngomong, Pangeran Ren bertanggung jawab atas perang ini, dan dia telah sepenuhnya kehilangan fondasinya. Dengan mengirimnya kembali hidup-hidup, kamu dapat membuatnya membangun pasukan yang setia kepadamu. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Lebih banyak pasukan akan mendukungmu dan Raiden dapat membangun kehadiran yang lebih besar di kerajaan Eternal. Tapi aku sudah menyatakan, jika aku tidak akan mengirim penjajah kembali hidup-hidup. Aku menyuruhmu untuk membalikkan keputusan itu. Kamu tidak akan kehilangan martabat. Tidak, banyak layar akan mengagumi pilihan bijakmu. Jika, sungguh, membalikkan keputusan, Grid tidak terlalu menyukainya. Kamu tidak berencana menikahku di belakang nanti, bukan? Itu tidak akan pernah terjadi, selama kamu berkuasa di atas diriku. Aku akan bekerja keras, bahkan jika kamu menakutkan. Huhuhut. Chunipyu Lauel yang tersenyum. Fakta jika dia tidak akan pernah melakukan pengkhianatan, Grid tahu ini lebih baik daripada orang lain.